Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Mutalazima Nazila. Saya berasal dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang visi dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bukan visi misi foya-foya ya. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Sementara misi dari UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri ialah yang pertama mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, yang kedua menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. UIN Malang sendiri sering dikaitkan atau sering disebut sebagai Universitas Ulul Albab. Namun, apa sih Ulul Albab itu? Ulul Albab sering diartikan sebagai orang yang mempunyai akal atau orang yang berakal. Dan Albab sendiri mempunyai kata jamak, yaitu Al-Lub, yang artinya memiliki otak yang berlapis-lapis. Nah, tadi Bapak Rektor sudah menjelaskan bahwa kata-kata ulul albab ini sendiri diambil dari Al-Quran, yakni Quran Surah Ali Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Bapak Rektor UIN Malang juga tadi berpesan kepada seluruh mahasiswa baru bahwa mahasiswa UIN harus memiliki kompetensi moral, spiritual, dan intelektual. Lalu di sini saya akan membacakan kebijakan mutu UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, meningkatkan kepuasan customers melalui peningkatan mutu pelayanan administrasi, akademik, dan non-akademik. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi melalui penetapan kebijakan strategis yang relevan dan kebutuhan organisasi dan perbaikan kualitas proses pelayanan administrasi. Yang ketiga, menumbuhkan nilai dan budaya organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja lembaga. Yang keempat, membangun komunikasi dan koordinasi internal untuk membangun teamwork yang mendukung sinergisivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kelima, menyediakan SDM dengan kualifikasi dan kompetisi yang sesuai untuk memberikan kontribusi yang optimal pada penyelenggaraan layanan prima bagi customers. Yang keenam, meningkatkan kualitas manajemen lembaga melalui perbaikan tata cara kerja dan tata kelola organisasi ke arah efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang ketujuh, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan layanan administrasi akademik dan non-akademik. Dan yang kedelapan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi tumbuhnya sinergi dan peningkatan kerja sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lalu Bapak Rektor tadi juga menjelaskan tentang kebijakan akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, meningkatkan relevansi atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan perubahan dan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan. Yang kedua, menyediakan konsepsi universitas secara komprehensif untuk mengelola dan
mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang membuat keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi dan misi universitas. Yang ketiga, menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan dan mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang dijiwai ajaran Islam. Yang keempat, mengembangkan dan menyalurkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang dijiwai ajaran Islam dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Yang kelima, menyelenggarakan dan mengembangkan model pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mendasarkan pada nilai-nilai keislaman dan kenusantaraan. Dan yang keenam, mengembangkan arah dan strategi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai pendidikan tinggi ke depan, yaitu A. Membangun kampus yang inovatif untuk menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi berdasarkan ajaran Islam. B. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran ke arah integrasi sains dan Islam serta berbasis riset. C. Mengembangkan penelitian bermutu dengan berparadigma Islam. D. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat. E. Membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran kerja pengabdian masyarakat dan lain-lain. Dan terakhir, F. Mengembangkan jaringan kerjasama untuk mendorong dan meningkatkan kompetensi lembaga dan daya saing lulusan. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, yang Ibu tadi sampaikan bahwa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat 7 fakultas dan 46 program studi baik dari program S1 dan pasca sarjana. Dan saat ini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Selanjutnya, Ibu Wakil Rektor juga menyatakan bahwa di UIN Malang terdapat 500 mahasiswa asing dari 35 negara yang berbeda. Kita sebagai mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang patut bangga karena kampus ini memiliki kelebihan dalam melakukan integrasi, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam, dan juga integrasi kelembagaan yang menggabungkan pendidikan tinggi pesantren dalam upaya membentuk karakter mahasiswa. Lalu, apa saja sih yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini? Yang pertama, di kampus UIN Malang ini terdapat Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Ma'had Al-Jami'ah ini sendiri memenuhi 2 dari 4 pilar ulul albab yang meliputi kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, serta kematangan profesional. Yang kedua, di UIN Malang ini terdapat RTQ atau HTQ atau Rumah Tahfidz Quran bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan hafalannya ketika ia sebelum masuk ke dalam UIN Malang, sebelumnya di pondok pesantren atau di madrasah atau di rumah, ia sudah memiliki hafalan Quran yang mumpuni dan ingin melanjutkannya di jenjang universitas. Nah, di UIN Malang sendiri ini sudah menyediakan wadah bagi para hafiz-hafizoh yang menjadi mahasiswa di UIN Malang. Terdapat kurang lebih 2.000 mahasiswa UIN Malang merupakan hafiz-hafizoh yang berasal dari berbagai macam program studi. Yang ketiga, di UIN Malang sendiri terdapat Rumah Moderasi Beragama yang akan mendidik menjadi mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keagamaan, memiliki jati diri keagamaan yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keberagaman
yang menjadi aset kekayaan bangsa kita, serta mampu menempatkan diri pada posisi moderat atau di tengah di antara pergulatan ideologi paham radikal dan ideologi paham liberal. Selanjutnya kita beralih ke kegiatan akademik yang ada di UIN Malang. UIN Malang telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Di UIN Malang terdapat makul pengembangan kepribadian yang menjadi ciri khas UIN Malang yang membedakan antara UIN Malang dengan UIN lainnya ataupun universitas-universitas lainnya. Di UIN Malang sendiri terdapat mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan juga mata kuliah filsafat. Selanjutnya ada juga mata kuliah fakultas yang membedakan fakultas satu dengan yang lain. Yang ketiga, rumpun mata kuliah program studi yang mencirikan perbedaan antara program studi satu dengan yang lain, baik di fakultas yang sama maupun fakultas yang berbeda. Lulusan UIN Malang adalah lulusan yang berkarakter ulul albab. Nah, untuk materi yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang DEMA, atau mungkin di kampus yang di bawah naungan Kemendikbud disebut dengan BEM. Namun di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menyebutnya sebagai DEMA, karena UIN sendiri berada di bawah naungan Kementerian Agama. DEMA sendiri memiliki kepanjangan yakni Dewan Eksekutif Mahasiswa. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sendiri diketuai oleh Kak Farhan Adib Rosadi. Dewan Eksekutif Mahasiswa ialah merupakan organisasi intrakampus yang terdiri dari DEMA Univ dan DEMA Fakultas yang mempunyai turunan yaitu HMJ di tingkat prodi. Lalu, apa sih tugas dari DEMA itu sendiri? Tugas DEMA ialah yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan oleh Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Jadi Dewan Asobi Masu ini adalah mengkoordinasi dan sinkronisasi antara kemahasiswaan yang ada di dalam universitas dengan Warek 3 yang kedua untuk menciptakan program kerja sebagai media untuk menyediakan wadah untuk teman-teman mahasiswa lainnya. Setelah DEMA, kita akan membahas SEMA nih. Apa sih SEMA itu? SEMA adalah singkatan dari Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi denah UGM dan HMJ. Lalu di sini visi SEMA sendiri adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Apa saja sih tugas SEMA itu? Tugas SEMA yakni mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, fasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA. Yang kedelapan, mengesahkan peraturan DEMA. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Dan tadi kita sudah kedatangan tamu, yakni Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid. Nah tadi juga saya sudah merangkum yang Bapak Muhammad Hasanuddin telah sampaikan. Yang pertama adalah menjadi generasi unggul. Yang pertama, keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan.
Yang ketiga, memilih digital question. Dan yang keempat, kesalahan atau peduli sosial. Jika ingin nilai kita bagus atau menjadi orang hebat, jangan hebat di kelas saja, jadilah intra kampus dan ekstra kampus. Selanjutnya, yang gak kalah spesial, tadi siang juga kita sudah kedatangan tamu, yakni Bapak Dr. Andes Haji Basri MAPI, yang menjelaskan tentang moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Dan apa sih definisi moderasi? Yakni secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah atau berkeadilan. Lalu, apa peran mahasiswa sebagai agen moderasi beragama dalam bingkai NKRI? Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesimasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Nah, itu dia materi-materi PBEK dalam 2 hari terakhir ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian semua bisa menambah wawasan kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.